Gimana untuk hidrolisis garam? Itu reaksi apa ya? Asam ditambah basa. Oke, reaksi apa? Asam dan basa. Ya memang ini kita lagi bahas reaksi asam dan basa ya. Tapi apa bedanya sih kira-kira kalau misalkan dari kalian bisa membedakan nggak? Yang termasuk dengan reaksi hidrolisis garam yang seperti apa? Yang termasuk dengan larutan penyangga? Indikasinya di mana perbedaannya? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya di mana? Coba saya kasih clue-nya dari produk yang dihasilkan. Kalau hidrolisis garam, dia hasilnya apa ya? Produk. Garam bukan Ibu. Oke, garam, betul. Garam dan apa? H2O. Iya, H2O itu apa? Air. Oke, ini ya. Jadi teman-teman cirinya apa sih? Dia termasuk reaksi hidrolisis adalah dia menghasilkan produk garam dan juga air. Contohnya apa? Example ya. Example di sini misalnya kita punya sebuah larutan asam kuat, misalnya HCl, ya. Kemudian dia direaksikan dengan basa kuat, misalnya NaOH. Oke. Apa hasil dari HCl plus NaOH? NaClH2O. Oke, NaCl plus H2O. Nah, di sini berarti NaCl ini adalah sebagai garam. Gitu ya. Oke, kalau saya tanya garamnya yang dihasilkan ini sifatnya apa? Sifatnya apa ya? Garam netral, Ibu. Kenapa kok garam netral? Karena dia itu campuran dari asam kuat sama basa kuat. Oke, betul ya. Kalau misalnya dalam proses hidrolisis sih saya cuma ngetes aja, bukan ngetes sih, cek teman-teman kepahamannya sudah sejauh mana dari materi di kelas besar. Kalau misalnya saya mereaksikannya antara asam lemah dan basa kuat, jadi garamnya dia akan bersifat apa ya? Garam basa, Ibu. Oke, garam basa karena sifat garam itu ngikutin yang kuat. Oke, Masya Allah. Oke, saya jadi tahu ya. Semoga teman-teman semua artinya sudah paham ya berkaitan dengan reaksi hidrolisis garam tersebut. Oke, kemudian yang kedua, larutan penyangga atau buffer. Apa cirinya? Hasilnya itu asam lemah sama basa konjugasi. Asam lemah sama basa konjugasi. Iya, kalau enggak misalkan kalau itu bisa aja hasilnya basa lemah sama asam konjugasinya, kalau enggak basa lemah sama asam konjugasi. Oke, betul ya. Intinya adalah ciri dari larutan penyangga ini adalah ada sisa asam lemah atau basa lemah dari produk dari reaktan ya gitu. Kemudian pastinya hasilnya adalah garam, tapi tidak dihasilkan ini air ya, karena salah satunya tidak habis terionisasi secara gitu ya. Jadi identifikasinya gampang ketika nanti misalnya ada soal dia termasuk ke dalam proses yang mana sebenarnya, apakah dia reaksinya secara hidrolisis atau dia termasuknya ke dalam kategori larutan penyangga atau buffer ya. Oke, jadi apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita di sini akan menghitung pH dari larutan penyangga atau pH garam dari proses hidrolisis ya, maupun dari hasil filtrasi asam basa. Ya, itu ada 3 topik utama yang akan kita coba pelajari. Oke. Kemudian di sini ada sebuah reaksi yang termasuk dalam kategori hidrolisis ya, karena di sini jadi ceritanya ada sebuah senyawa Ha yang mana dia akan terionisasi menjadi ion H+, dan A-. Oke. Anggap saja dia ini adalah lemah sehingga dia akan tersisa ya teman-teman. Kemudian dia berarti masuknya ke dalam asam konjugasi atau basa konjugasi ya kalau Ha ini kira-kira tebakan kalian.
Nggak tahu ya, soalnya nggak tahu dia bereaksi sama apa ya. Oke, anggap saja dia sisa ya, tersisa sehingga ketika dia direaksikan dengan H2O, dia akan menghasilkan ion OH negatif dan garam HA. Gitu. Jadi ini sebenarnya pembuktian saja gitu bahwa ketika sebuah bahwa sifat garam ya sifat garam HA-nya ini dia akan ditentukan oleh yang mana yang kuat gitu ya, sehingga dia ini ketika misalnya nanti kita diminta untuk mencari berapa sih pH-nya gitu ya, berapa pH dari larutan HA ini, maka kita bisa mereaksikan si A ini ion yang dari garam ini dengan air gitu, sehingga kita bisa menentukan berapa pH-nya dari konsentrasi OH negatif yang diketahui, seperti itu ya. Kemudian kita punya persamaan di sini ya, bahwa nilai KW sama dengan nilai perkalian hasil AU dari KA dikali dengan KB. Gitu. Kemarin kan kita sudah kita sudah mempelajari bahwa KW sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif ya. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan pekan lalu. Sehingga pekan ini kita akan, karena kita di sini akan banyak berkaitan dengan senyawa-senyawa yang itu bersifat kalau cirinya dari Ka Kb ini kan artinya dia senyawa kuat atau lemah. Ciri-cirinya kalau ada nilai Ka atau Kb, dia masuk ke dalam kategori lemah. Oke, Ruri, kenapa kok nggak bisa on mic, Ruri? Jawabnya di chat. Oke, ya, masuk dalam kategori lemah ya, sehingga persamaan ini akan sangat membantu kita. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengingat ketika nanti kalian mengerjakan soal, ya. Di soal diketahuinya nilai KB misalnya, sementara teman-teman butuhnya adalah nilai KA karena dia senyawanya asam. Maka teman-teman tinggal mencarinya dengan cara KW dibagi dengan KB. Nilai KW pada suhu 25 derajat Celcius berapa tetapannya? Berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Berapa ya? 1 kali 10 pangkat min 14, Bu. Oke. Kalian udah dapat materi yang minggu lalu kan? Yang terkait kesetimbangan asam basa? Udah kan ya? Udah, Bu. Oke. Saya takutnya ke skip ya Allah. Soalnya banyak yang ganti-ganti jadwal kan. Jadi saya agak-agak bingung kelas ini yang udah sampai mana gitu materinya. Kayak gini ya, jadi teman-teman harus mengingat ini ya. Kalau misalnya nanti di soal tidak diketahui nilai KW-nya, berarti dianggap bahwa reaksinya adalah berlangsung pada suhu ruangan atau pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga teman-teman bisa langsung justifikasi bahwa nilainya adalah 1 kali 10 pangkat minus 14 gitu ya. Oke. Nah ini ya berkaitan dengan bagaimana menentukan sifat dari sebuah garam. Ya. Jadi bagaimana menentukan sifatnya tadi ya teman-teman sudah ketahui, yaitu kalau dalam proses hidrolisis kita akan mengacu pada senyawa yang kuat, itu yang akan menentukan sifat dari garamnya seperti itu. Nah contohnya di sini ya ada NH4Cl yang mana dia dilarutkan di dalam air ya atau direaksikan. Nah itu membentuk terionisasi membentuk NH4 plus dan Cl min. Oke. Kemudian
Nah, gimana cara mencari tahu dia ini sifatnya asam atau basa? Kita bisa uraikan ya si ionnya ini, gitu ya. Ini dia masuknya asam konjugasi atau basa konjugasi ya? Ada yang masih ingat asam konjugasi itu apa? Basa konjugasi itu apa? Di sini kenapa dituliskan simbol? Apa itu asam konjugasi? Jadi kalau di sini pakai volum, pakai konsentrasi, itu kan sama aja. 0,8 itu dibagi 1 dibagi lagi 0,9. Kalau dia asam konjugasi dia basa yang telah menerima proton, Bu. Kalau dia basa konjugasi dia asam yang sudah melepaskan proton. Oke, coba teman-teman apa namanya? Karena dia direaksikan sama H2O ya. Ini kan dia yang ditulis ionnya doang ya, ionnya doang. Tapi kalau secara utuh, senyawa apa sih yang dihasilkan dari penguraian NH4Cl plus reaksi antara NH4Cl plus H2O? Ini NH4 apa? NH4 OH. Oke. Kemudian di sini Cl- jadi apa, senyawa apa? HCl. HCl. Oke. Kemudian ini ya, ini kita kategorikan NH4OH ini masuknya ke dalam senyawa apa? Basa apa? Basa lemah, Bu. Oke, betul ya, basa lemah. Kemudian ini adalah dia masuk ke dalam kategori Asam kuat. asam kuat. Oke. Nah, di sini karena yang tersisa pasti yang lemah ya, teman-teman, sehingga NH4-nya ini diuraikan menghasilkan senyawa NH3 plus H positif. Dari sini maka kita tahu bahwa sifatnya adalah asam, sifat garam. Itu ya, gimana cara menentukan sifat sebuah garam ketika nih, in case kalau kita tidak tahu dia direaksikan dari apa. Kalau tadi kan kita kita tadi justifikasinya dari si reakannya. Reakannya itu ikatan antara apa dan apa, misalnya yang kuat dengan yang kuat, atau basa lemah dengan asam kuat, dan lain sebagainya. Kita bisa justifikasi dari itu. Tapi in case kalau kita tahunya garam yang sudah jadi, kemudian direaksikan di dalam air, nah ini bagaimana cara mencari tahunya adalah dengan cara teman-teman bisa menguraikan si yang tersisa, senyawa yang tersisa atau yang lemah. Gitu. Nah, coba kita langsung masuk aja ya ke contoh soal ini. Jadi di sini ada 3 persamaan ya, ada FeBr3, ada CaNO2 2 kali, dan C6H5NH3L. Oke. Coba kita lihat yang B ya, yang Ca. Nanti sisanya coba teman-teman sambil dikerjain ya. Oke, CaNO2 2 kali ini dia terurai menjadi apa? 2 plus ditambah 2 NO2 min. Oke, Ca2 plus ditambah 2NO2 min. Oke, kalau dalam sebuah senyawa, dia biasanya asam atau basa. Kalian kategorikan dia sebagai asam atau basa? Basa, Ibu. Basa ya. Oke, betul. Dia adalah basa apa ya? Kira-kira. Basa kuat. Basa kuat. Oke. Kenapa kok bisa basa kuat ya? Gimana sih kalian caranya tahu dia masuk kuat atau lemah? Ada yang masih ingat? Ini materi pekan lalu ya. Gimana? Misal dalam sebuah orde, teman-teman. Satu periode dalam sebuah
unsur periodik makin ke kiri atau makin ke kanan, makin ke kanan ya, bukan makin ke kiri. Dia kekuatannya akan semakin bertambah atau berkurang. Kemudian kalau dalam sebuah golongan dia semakin ke bawah akan semakin bertambah atau berkurang. Kayak gitu, teman-teman masih ingat nggak teoritisnya? CA ini ada di unsur golongan berapa CA? CA itu golongan 2, Bu. Oke, golongan 2. Terus gimana cara tahu dia unsur basa kuat? Lupa, Ibu. Ada yang masih ingat? Ya udah, coba dibuka-buka lagi ya materi yang pekan lalu. Oke, ini BK dia basa kuat betul, tapi jawabannya dia basa kuat. Kemudian NO2-nya adalah dia dalam kategori sebagai asam lemah ya di sini. Gitu. Nah, nanti yang kemudian ketika kita ingin tahu ya dia sifatnya apa, maka yang lemahnya ini kita reaksikan dia dengan air. Dia menghasilkan apa? HNO2 2 kali plus OH min. HNO2 2 kali. HNO2 2 kali. Gimana maksudnya HNO2 2 kali? Oh ini sorry, ini NO aja ya. Kita ambilnya senyawanya aja. Jadi HNO plus OH min ya. Oke. Jadi di sini ternyata dia menghasilkan adalah OH min. Maka kalau misalnya hasilnya dari reaksinya dia dengan air adalah senyawa OH min, maka dia dalam kategori basa. Gitu ya, teman-teman. Berarti kalau secara mudah aja coba yang A, tebak-tebakan, dia kira-kira menghasilkan sifat apa ya? Asam atau basa? Antara Fe dan Br, mana yang kuat, mana yang lemah? Mana yang asam, mana yang basa? BR-nya asam, Bu. BR-nya asam, oke. Dalam asam dia senyawa apa? ABR. HBr. Fe? FeOH 2 kali. FeOH 2 kali? FeOH aja. FeOH 3. Betul, FeOH 3 kali ya, karena di sini kan kelihatan ya, FeBr 3, artinya apa? 3 ini punya si Fe, jadi elektron valensi Fe-nya tuh 3 positif gitu ya. Jadi dia tuh Fe 3 positif, Br min ya, karena Br ini kan dia golongan 7 ya, golongan halogen. Jadi elektron valensinya minus 1, sedangkan Fe ini dia positif 3 gitu. Sehingga ketika dia bereaksi dengan OH min, maka dia akan membentuk Fe. Oke, coba setelah kalian definisikan mana yang asam, mana yang basa, kalian bisa justifikasi si asamnya ini lemah atau kuat, basanya ini lemah atau kuat. Yang mana yang lemah? Yang asam atau yang basa? Sekarang gimana kalau nambahin Ayo, yang mana yang lemah, asam atau basanya? Ada yang tahu? Fe itu golongan berapa sih Fe? Senyawa apa sih Fe? Siapa ini? Ruri lagi yang ngechat. Oke, ABR sampai. Ruri, kamu kenapa Ruri? Saya padahal ingin mendengar suara merdu kamu loh Ruri. Oke, dia apa ya? Berarti dia
Oke. Nah, si FeOH3 kali ini ketika berarti kan Fe3 plus ya. Fe3 plus ketika dia direaksikan dengan H2O, dia akan menghasilkan senyawa apa? H positif atau OH negatif? Ini sesuai karena sisanya adalah basa. Kalau bahasa Indonesia ini adalah konvertifikasi asal keluar plus asal. Dia akan membentuk apa? Gimana kalau asal keluar bahasa rumah? Plus? H plus ya, Bu. Iya. Berarti di sini sifatnya apa berarti? Asam. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi materi yang pekan lalu nih yang soal bagaimana tips-tips untuk menentukan senyawa itu lemah atau kuat, tolong dipahami lagi, dipelajari lagi secara teoritis gimana, apa saja indikator yang bisa kalian gunakan untuk menentukan kekuatan sebuah senyawa. Itu harus benar-benar dipahami. Karena apa? Ketika teman-teman bingung menentukan dia lemah atau kuat, maka kalian tidak akan kesulitan menyelesaikan sebuah persoalan gitu ya. Jadi tolong dibaca lagi ya berkaitan dengan itu. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yang mana ini adalah kita diminta untuk menghitung pH larutan yang mengandung 100 ml NH4Cl dengan konsentrasinya 0,4 molar. Di sana diketahui juga berapa nilai Kb-nya ya. Oke, gimana caranya kira-kira menentukan pH-nya? Ada yang punya ide? Ada yang punya saran? Kita harus ngapain dulu langkah yang pertama? NH4Cl. Oke, kita uraikan dulu NH4Cl ini. Dia dari apa ya? NH4 plus Cl min. Oke. NH4 plus ini kalau dalam bentuk basa dia apa senyawanya? NH4OH. Oke, NH4OH. Cl min? HCl. HCl. HCl asam? Kuat. Oke. NH4OH? Basa lemah. Basa. Oke. Berarti kalau kayak gini yang akan direaksikan dengan air NH4 positif atau Cl min? NH4 positif. Oke, kita buat ya reaksinya. NH4 plus ditambah H2O membentuk apa? NH4OH dan H plus. Kemudian baru kita buat MBS-nya ya. Untuk apa? Kenapa kita harus membuat MBS-nya? Kita ingin mencari tahu apa? Polaritas dari NH4. Polaritas. Konsentrasi akhir. Konsentrasi apa, Nay? Sisanya tuh. Konsentrasi Konsentrasi apa? Konsentrasi H plus. Iya, konsentrasi H plus. Oke, saya coba ajak flashback teman-teman. Gimana caranya menentukan pH larutan lemah? Senyawa lemah. Oke, algoritmanya gini teman-teman. Kenapa pakai MBS? Karena ini kita yang pertama adalah ingin mengetahui berapa sih konsentrasi saat setimbang ya dari NH4OH dan H positif serta NH4 positif juga. Karena apa? Karena nilai HA adalah nilai konsentrasi ya, konsentrasi dari produk dibagi reaktan dalam keadaan seimbangnya.
gitu. Kemudian kita mencari berapa sih nilai intinya adalah sebenarnya mencari konsentrasi H positifnya gitu di sini. Dengan cara kita tentunya adalah mencari nilai X. Mencari nilai X-nya dengan cara apa? Tadi memasukkan ke nilai bahwa nilai Ka sama dengan konsentrasi hasil kali konsentrasi reaktan saat seimbang dibagi produk saat seimbang dibagi konsentrasi reaktan. Balik-balik saya jadi gitu. Kemudian nanti dapat nilai X-nya yang merupakan itu adalah konsentrasi H positif, baru nanti dicari pH-nya gitu ya. Algoritmanya seperti itu cara berpikir. Oke, kita masukkan ya molaritasnya. Itu di sini kita pakai molaritas aja ya. Di sini 0,4 mula-mula tahu di sini bentuk-bentuk. Kemudian yang bereaksi adalah sejumlah X. Ini akan terbentuk sejumlah X. Ini akan terbentuk juga sejumlah X. Oke, berarti ini adalah 0,4 min X, ini plus X, ini plus X. Coba kalian hitung bisa diabaikan atau enggak X-nya? Caranya gimana? Tahunya? Masih ingat nggak? Oke, pertama-tama pertanyaan saya adalah bagaimana cara tahu dia bisa diabaikan atau tidak? Konsentrasi mula-mula dibagi KB. Oke, dibagi KA apa dibagi KB? Di soal KB, Bu, jadi KB. Kata Ivan KB, karena di soalnya adanya KB. Inaya bilang KA. Kenapa Nay? Kok KA? karena dia H plus. Oke, tepat ya jawaban Inay. Jadi, walaupun di soalnya adanya KB, kata Ivan tadi kan adanya KB, Bu. Iya, tapi sebenarnya kita butuhnya adalah KA. Karena dia adalah H positif di sini ya, ionnya. Artinya dia asam. Sehingga apa teman-teman? Kalian punya PR, mencari nilai KA. KA sama dengan KW dibagi KB. KW-nya, anggap saja ini pada T sama dengan 25 derajat Celcius ya. Kalau keterangannya di soal nggak ada keterangan suhu, KW-nya juga nggak dikasih tahu, ya udah justifikasi aja bahwa ini adalah suhu 25 derajat Celcius, sehingga KW-nya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 14. Dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4. Berapa? KA-nya. Gampang sih ya nyelesainnya, tinggal ini dibuat 10 dikali 10 pangkat minus 15 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4. 10 bagi 2 kan 5 ya, 5 min 15 plus 4. Jadi pangkatnya jadi minus 11. Gitu ya. Oke, jadi 5 kali 10 pangkat minus 11. Berarti ceknya adalah 0,4 atau konsentrasi mula-mula dibagi KA. KA-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 11. Ini hasilnya dipastikan lebih dari 400 ya. Sehingga ini bisa diabaikan. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan terkecoh karena di soal dia diketahuinya KB, padahal di sini dia adalah asam, sehingga teman-teman harusnya memasukkan yang nilainya adalah KA, gitu ya. Oke, nah setelah tahu dia dapat diabaikan, langsung saja kita masukkan ke rumus KA sama dengan konsentrasi H positif dibagi reaktan ya saat seimbang. Nanti KA-nya berapa? 5 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan X dikali X dibagi 0,4. Oke. X kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 11 dikali 0,4. X-nya berapa?
Berapa ya? 4,47 4,47 kali kali 10 pangkat min 6. 4,47 kali 10 kali 6. Sure? Sama ya, Ivan sama Inai? Iya, sama, Bu. Oke, kemudian tinggal masukin ke pH ya. Gampang kalau udah kayak gini, tinggal min log konsentrasi H di situ. Oke, berarti berapa nih? pH sama dengan 6 min log 4,47 berapa hasilnya? 5,349. Oke, gitu ya caranya ya. Ada yang mau ditanyain untuk step yang ini? Penyelesaian soal ini? Ada yang masih belum paham? Jadi lagi-lagi poinnya adalah yang pertama teman-teman, karena kan ini langsung garam ya, langsung bentuk garam. Jadi kalian harus mampu mengidentifikasi dia terdiri dari senyawa apa penyusunnya ya, asamnya apa, basanya apa. Setelah kalian identifikasi reaktannya apa ya yang menyusun garam tersebut, kalian justifikasi, oh asamnya ini masuk ke dalam kategori apa, lemah atau kuat, basanya yang apa kekuatannya seperti apa gitu. Setelah itu baru teman-teman bisa tahu mana yang akan direaksikan dengan air, mana yang tersisa. Pasti kan kalau yang lemah adalah yang akan tersisa ya, sehingga itu yang akan ionnya gitu ya, yang akan atau konjugasinya yang akan direaksikan dengan air. Gitu, sehingga di sana bisa tahu oh apa yang dihasilkan, H positif kah atau OH negatifnya, atau OH negatif kah gitu. Dari sana baru kalian bisa mengikuti prosedur yang sama untuk bagaimana mencari nilai pH. Gitu ya algoritma berpikirnya ya. Jadi poinnya adalah di menentukan kekuatan sebuah senyawa itu PR yang harus teman-teman pahami secara betul gitu ya, karena kalau kalian udah bingung nentuin kekuatannya, nanti kalian akan bingung yang mana yang akan direaksikan dengan atau yang dilarutkan dalam air. Gitu ya. Saya next ke soal selanjutnya ya. Ini karena ini mirip-mirip ya pengerjaannya, silakan teman-teman coba saja di rumah ya sebagai latihan. Oke, itu tadi untuk proses hidrolisis ya. Kita sudah menyelesaikan soal-soalnya. Kita sekarang masuk ke contoh soal dari larutan penyangga atau buffer. Ya, ya, yang pertama kita akan bermain dulu ini, kita menentukan sifat garam dari senyawa buffer atau larutan penyangga ya. Atau kita kategorikan dulu dia, yang pertama kita kategorikan dia termasuk atau tergolong ke dalam kategori larutan penyangga atau enggak. Kalau dia masuk, nah sifat garamnya ini apa kira-kira? Asam, basa atau netral? Ya, oke, kita lihat dari yang A dulu. Yang A itu garamnya adalah KCl, teman-teman. Wait. Oke. Garamnya adalah KCl. KCl ini, nah ini dikasih clue. Asamnya adalah HCl. Nah, basanya apa? OH. KOH. Oke, selanjutnya identifikasi kekuatannya. HCl ini asam kuat atau asam lemah? Kuat, Bu. Kuat. KOH? KOH basa kuat. KOH basa kuat. Oke, betul ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kira-kira dia termasuk ke dalam kategori larutan penyangga atau bukan ya? Syaratnya apa sih kalau dia termasuk ke dalam kategori buffer? Harus ada yang lemah ya. Iya, betul. Berarti kalau dia kuat dan kuat, Berarti nggak termasuk.
Oke, betul ya. Berarti dia bukan penyangga. Kalau yang B, Na2HPO4. Oke, dia dikasih tahu asamnya adalah NaH2PO4. Basanya apa ya? Sorry. Ini dua-duanya garam ya ternyata ya teman-teman. Dua-duanya garam. Jadi kita pilih salah satu aja. Kalian mau pilih yang mana? Coba yang ini ya, NaH2PO4. Dia akan menjadi apa sih di sini terurainya? Di sini ada PO4- ya. Di sini ada Na. Ini ada H2PO4, ada Na. Oke. Jadi ada Na positif ditambah H2PO4-. Ya. Na-nya itu dia basa atau asam? Basa bukan, Bu? Ya, dalam bahasanya dia apa bentuknya? NaOH. Betul. Kalau H2PO4-nya, kalau dalam asam dia membentuk apa? Hmm? Gampang ya. Kalau tadi kita mengkategorikan H2PO4 ini dia adalah asam, berarti kan dia kalau dalam bentuk ionnya adalah basa konjugasi. Basa konjugasi adalah asam yang kehilangan apa? Ion H positifnya ya. Berarti kalau kita mau tahu asal mulanya, dia bentuk asamnya itu apa, tinggal tambahin H-nya ya. Jadi kalau H2PO4-nya menjadi dia dalam bentuk asamnya adalah bentuknya H3PO4. Ya, gitu. Paham nggak cara mencari tahu bentuk asamnya atau basanya? Paham, Bu. Nah, setelah teman-teman menentukan bentuknya dalam asam apa, dalam basanya apa, baru kalian justifikasi kekuatannya. NaOH, dia adalah bentuknya basa kuat atau basa lemah. Basa kuat. Kalau H3PO4, Asam lemah, Bu. Basa lemah. tuh. Nah, dari sini baru kalian bisa simpulkan, oh dia termasuk larutan penyangga atau bukan. Larutan penyangga atau bukan, dia memenuhi syarat nggak untuk menjadi larutan penyangga? Memenuhi karena ada lemahnya. Betul ya, karena ada yang lemah di sini, jadi ada kemungkinan bahwa dia adalah sebagai buffer atau dia termasuk dalam larutan penyangga. Nah, baru kalian bisa justifikasi sifatnya apa kira-kira dari garam yang dihasilkan. Kalau tadi dalam proses hidrolisis kita menentukan sifat garamnya adalah berkaitan dengan apa sih senyawa yang kuat, gitu ya. Kalau misalnya oh itu basa kuat sama asam lemah, oke berarti kita bisa tahu oh garamnya ini adalah sifatnya basa. Gimana kalau dengan sistem buffer yang akan menentukan yang kuat atau yang lemah ya kira-kira?
Coba kita lihat ya contoh soal yang ini ya. Misalnya di sini ya teman-teman. Kalian bisa belajar sebenarnya dari soal-soal hidrolisis yang tadi gitu, bahwa ketika ada garam yang terdiri dari sebuah senyawa yang kuat dan lemah, nah yang lemah ini ketika direaksikan dalam air dia akan terionisasi membentuk H positif atau OH negatif gitu. Kalau di sini kasusnya NH4OH ya. Jadi dia akan membentuk H positif ketika direaksikan dalam air. Nah, kalau kasusnya di sini, gimana cara menentukan sifat larutan penyangga? Teman-teman kira-kira gimana? Atau di kelas udah dikasih materi terkait gimana nentuin sifat buffernya asam, basa, atau netral? Udah dikasih tahu belum? Halo. Aduh, saya banyak dikacangin nih tumben. Biasanya pada aktif kelas ini. Tadi di awal pada aktif. Bingung ya? Yang kalau KB-nya lebih besar daripada KA terus bahasa itu bukan, Bu? Oke, kalau KB-nya lebih besar daripada KA, dia bersifat basa. Kalau KB besar daripada KA itu netral, dan kalau KA-nya lebih besar daripada KB, itu bersifat asam. Oke, itu untuk ini ya, untuk indikator garam hidrolisis kayaknya ya. Iya nggak? Kalau lemah sama lemah dalam proses hidrolisis, ya gitu nggak sih? Oh iya, deh. Iya, dan di sini juga kita nggak tahu nilai KA dan KB-nya. Gitu. Artinya gini teman-teman, untuk larutan buffer yang menentukan sifat garamnya adalah yang lemah, gitu. Berkebalikan dengan yang hidrolisis. Kalau hidrolisis kan kita lihatnya yang mana yang kuat, dia yang menentukan sifat garamnya. Kebalikannya, kalau larutannya enggak, dia ditentukan dengan yang lemah. Karena apa? Yang lemah pasti akan tersisa. Gitu ya. Jadi ketika dia di sini adalah asamnya yang lemah, berarti dia sifatnya adalah asam. Gitu ya. Prinsipnya tidak sulit sebenarnya ya. Gitu. Oke, satu lagi lah ya kita coba yang C misalnya. Yang C KNO2 ini garam atau asam atau basa? Garam. Garam. Oke, dia terurai atau terdiri dari terbentuk dari senyawa apa? HNO2 plus apa? KOH. Oke, good. Nah, HNO2 dia garamnya sifatnya apa? Nah, ditentukan dari ini. Yang mana yang lemah? Asam atau basanya? Asamnya, Bu. Asam. Oke, berarti kita langsung bisa tentukan bahwa dia adalah sifat buffernya adalah asam. Gitu ya, gampang ya gimana cara nentuin sifat dari buffernya ya. Oke, kita langsung masuk ke gimana sih nyari pH ya. pH dari larutan penyangga. Jadi di sini ada HC2, H3O2 gitu, atau kita familiar dengan CH3COH gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk kayak gini kok kayaknya agak pusing sekali gitu ya. Padahal kalau CH3COH kita familiar. Oke, nilai Ka-nya sudah diberitahu ya di sini. Kemudian dia 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml KOH, konsentrasinya tertentu. Hitung pH larutan yang dihasilkan. Oke, gimana caranya? Yang pertama adalah kita akan mereaksikan dulu ya CH3COH ini. Ditambah dengan KOH. Membentuk apa hasilnya? CH3COOH. Ditambah
H2O. Gitu ya teman-teman. Jadi saya kayaknya agak meralat tadi ya bahwa untuk apa namanya, tidak semua yang menghasilkan H2O ini termasuk dalam reaksi hidrolisis sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya di hasilnya. Jadi dalam diagram MBS-nya ini dia apakah ada senyawa lemah yang tersisa. Kalau dia ada senyawa lemah yang tersisa, maka secara otomatis dia termasuk dalam larutan penyambung, gitu ya. Tapi kalau misalnya nih dia bereaksi sempurna, maksudnya dia habis semua, nah itu maka dia termasuk dalam proses hidrolisis, gitu ya. Cara membedakan. Oke, kita coba kalikan ya antara molaritas dengan volumenya. Berapa milimol ini CH3COH mula-mula? 20. Ya, 20 milimol. KOH-nya? 10. 10 milimol. Oke. Kemudian yang bereaksi pastinya yang kuat ya, yang kuat habis semua bereaksi. Jadi di sini dia minus 10. Ya, minus 10. Ini dia terbentuk. Oke. Maka berapa CH3COH yang tersisa? 10 milimol, Bu. Habis dia terbentuk 10 milimol. Oke, ini kan kita mau menghitung pH ya. Tadi gimana caranya kalau menghitung pH? Apa yang direaksikan dengan air, dilarutkan dalam air? Yang lemahnya, Bu. Senyawa lemahnya, Bu. Oke, iya lemahnya ya. Ya, bentar. Oke, di sini kita tahu data KA-nya ya. KA-nya kita sudah tahu nilai KA. Kemudian kita butuh data apa untuk tahu untuk nyari pH? Kita butuh data apa? Konsentrasi H+. Konsentrasi H+. Kenapa konsentrasi H+? Kenapa nggak konsentrasi OH-? Karena pH, Ibu, bukan pH. Oke, maksud saya adalah sebenarnya arahannya ke kita harus mencari tahu konsentrasi H positif atau OH negatif itu dari sifat sifat buffernya, teman-teman. Ya, sifat buffernya ini apa? Asam atau basa? Ini buffer apa? Buffer asam. Buffer asam ya, karena kan yang lemahnya adalah si asamnya gitu ya teman-teman. Sehingga kalau kita sudah mengidentifikasi dia adalah buffer asam, maka kita harus mencari konsentrasi H positifnya. Kalau dia buffernya adalah buffer basa, maka nanti yang akan kita dapat adalah konsentrasi OH negatifnya, baru nanti nyari pH-nya. Gitu kan, sebenarnya kalau kita punya data konsentrasi OH negatif juga kita tetap bisa menemukan pH kan. Tinggal di konsentrasi OH negatif terus kita cari pH. Nah, tinggal 14 dikurangi pOH, jadilah pH ya kan. Gitu. Jadi algoritmanya adalah teman-teman berlandaskan sifat dari buffernya gitu ya. Oke. Kemudian ketika misal nih kita sudah tahu sifatnya ini adalah buffer asam, sehingga kita bagaimana sih cara nyari tahu konsentrasi H positif kan sebenarnya bisa dari CH3COH yang tersisa ini ya. Jadi CH3COH itu terurai menjadi CH3COO- plus H positif. Itu ya. Kemudian baru nanti kita cari tahu konsentrasi H positifnya pakai MBS juga ya sama. Ini kan adalah 10 milimol. Kemudian ini dia ada dia bereaksi min X, dia plus X, dia plus X. Ya.
Ini 10 min X, ini X, ini X. Oke, dicek lagi X-nya ini dapat diabaikan atau tidak. KA-nya 10 pangkat min 5. Kira-kira Bapak dapat diabaikan atau enggak? Lebih dari 400 atau enggak kira-kira? Kalau KA-nya 10 pangkat min 5. Lebih kayak Bu. Lebih ya, karena pasti hasilnya puluhan ribu lah minimal itu ya. Jadi dia dapat diabaikan. Oke. Jangan lupa ya, kalau ini kita sudah membahas soal larutan penyangga. Kalau tadi, kenapa untuk menentukan pH-nya adalah ion dari garam yang dihasilkan direaksikan dengan H2O gitu ya. Itu kan untuk kasus hidrolisis. Tapi ini adalah kita berbicara terkait dengan larutan penyangga gitu. Jadi yang akan terurai adalah sisa ya, si reaktan yang tersisa. Oke, baru kita masukkan ke Ka sama dengan konsentrasi apa ini H positif dikali CH3 COO min dibagi 3 CO. K-nya adalah berapa? Tadi 1,76 dikali 10 pangkat minus 5 X dikali X dibagi 10. Oke, berapa ya X-nya? Ibu itu bukan min 4. Pangkat min 4. Yang mana? Oh, pangkat min 4 ya? Oh iya benar. Oke, thank you. Nol 0,013 Bu. Oke, berarti pH-nya berapa? Satu 1,88. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Cara menghitungnya ya. Kemudian, nah ini soal yang ini PR aja ya. Oke, kita karena masih ada berapa soal lagi ya? 3 atau 2 ya. Jadi kita agak percepat aja ya. Itu pH larutan yang dihasilkan dari 100 ml NH3 dengan 50 ml HCl. Ini sama sih kayak tadi ya, mirip-mirip juga soalnya tipe-tipenya. Gimana? Yang pertama kita harus ngapain langkahnya? Ini sama kayak soal yang tadi ya. Jadi langkah pertama kita harus ngapain? Ini ya, kita reaksikan dulu ya, teman-teman. Reaksikan dulu, NH3 plus HCl itu hasilnya apa? Membentuk apa ini? Apa? NH4 plus Cl min. Enggak, membentuk garam apa? NH4Cl. Yes, betul ya. NH4Cl. Oke, kemudian kita susun ya MBS-nya.
Berapa ini? Mol dari NH3-nya berapa? 10. 10 milimol ya. Ini karena terlalu kecil jadi saya nggak tulis satuannya, nggak apa-apa ya. Kemudian ini 50 ml kali 0,1 sama dengan 5 ya. 5. Oke, kemudian yang bereaksi di sini adalah 5, 5, 5. Oke, yang tersisa pasti yang lemah ya adalah 5. Ini habis, ini 5 terbentuk. Terus kita harus ngapain habis ini? Habis ini diapain? Kita tentukan dia buffernya buffer apa. Basah, Ibu. Oke. Dia adalah buffer basah ya. Nah, di sini kan kita tidak ada alat ya buat mencari tahu berapa sih nilai dari konsentrasi ohamin. Karena ini buffer basah, maka kita harus mencarinya adalah konsentrasi ohamin ya, gitu kan, konsentrasi H positif. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Mencari tahu nilai ohaminnya, konsentrasi ohamin. Ada yang punya ide nggak? Direaksikan dengan H2O, Bu. Oke, coba kalau direaksikan dengan H2O ya. Yang mana yang direaksikan dengan H2O? NH3 atau NH4Cl? NH3. NH3. Coba ya. Kalau NH3 kita reaksikan. Oh, sorry. Dia membentuk apa? NH3OH. NH3O. NH4 plus, Ibu. Iya. Ditambah? Ohamin. Oke. Terus? Terus habis ini gimana? Buat MB. Ini kan 5 ya. Ini 0, ini 0. Kemudian bereaksinya adalah min X, min X, ini 5 min X, ini udahlah ya, min X, ini X, ini X. Ininya bisa diabaikan ya, karena ininya juga gede tuh angkanya ya. Jadi dia diabaikan. KB-nya berapa ya? Yang ini ya? Ya Allah, kok nggak ada keterangan sih ini KB atau KA. Soalnya kurang informatif ini ya. Jadi ini KB ya teman-teman. Oke, berarti KB. Berarti X kuadratnya berapa?
Sembilan 9,3 Mm-mm. dikali 10 pangkat min 3. Oke, POH-nya berapa berarti? Dua 2,03. Oke, pH-nya berapa? Ini ya, kurang lebih ya. Kurang Iya, lebih Bu, benar. seperti itu untuk pengerjaan soal yang ini. Jadi kalian pastikan tahu apa namanya bahwa dia sifatnya apa ya. Kalau misalkan dia baper basa berarti kalian harus mencarinya ya konsentrasi OH-. Kalau dia sifatnya asabi berarti teman-teman cari berapa konsentrasi H positif. Itu kurang lebih untuk penyelesaiannya. Sebenarnya kalau cara cepatnya sih ini ya yang kayak 2 pekan lalu ya, 2 pekan lalu kita bahas rumus mencari pH apa senyawa lemah gitu ya, konsentrasi. Kalau konsentrasi OH negatifnya itu adalah Kb dikali konsentrasi reaktan dibagi produk kayak gitu ya. Kalau misalkan asam berarti Ka dikali konsentrasi reaktan dibagi produk. Semoga itu cara cepat ya. Jadi kalau saran saya teman-teman pakai cara MBS aja gitu, karena biar lebih tahu step by step. Itu ya. Nah, ada 2 soal terakhir lagi ya. Ini masih soal buffer, 1 soal buffer lagi gitu ya. Yang berkaitan dengan buffer. Langsung saja ya gitu. Jadi di sini ada pH buffer yang mengandung CH3NH2. Konsentrasinya diketahui ya, konsentrasi si CH3NH2. Kemudian ada CH3NH3Cl. Itu dengan volume total 1 liter sebelum dan sudah penambahan. Oke, jadi kita diminta untuk mencari tahu berapa sih pH sebelum dia ditambahkan dan berapa yang sudah ditambahkan. Yang A adalah ditambahkannya dengan NaOH, yang B ditambahkannya dengan HCl ya. Jadi yang A ini dia ditambahkan basa kuat, yang B ini dia ditambahkan asam kuat. Karena apa? Karena si CH3NH2 kan dia lemah ya. Gitu. Jadi kita coba bahas yang A dulu ya, yang A, yang B teman-teman jadikan PR aja buat latihan gitu. Oke. Yang pertama-tama kita harus mencari tahu dulu ya, si CH3 NH3Cl ini dia terurai menjadi apa? Ini ada Cl ya. Coba kita pisahkan Cl. Berarti terurai menjadi apa CH3NH3Cl? Kalau Cl itu elektron valensinya berapa sih teman-teman? Dia dia kalau dalam bentuk ion bentuknya ion positif atau ion negatif masuknya? Cl itu golongan berapa? 7, betul. Golongan 7. Golongan 7 elektron valensinya berapa? 7. 7, oke. Berarti kalau dalam bentuk ion, dia ion negatif apa positif ya? Negatif. Negatif. Negatif berapa? Iya, betul. Negatif 1 ya. Jangan ragu-ragu ya. Tadi siapa yang jawab?
Raid Farhan Ibu. Oke, Raid Farhan. Betul kok jawabannya ya, Raid Farhan. Jangan ragu-ragu. Oke, berarti ini adalah membentuk CH3NH3 positif ditambah Cl min ya. Jadi seluruh golongan 7A dia akan memiliki ion adalah negatif. Negatifnya berapa? Negatif 1 gitu ya. Kalau golongan 6 biasanya adalah negatif 2 gitu. Kayak O kan O itu 2 negatif dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kan diberitahu bahwa dia berapa molar? 1 molar ya konsentrasinya. Kita pakai perbandingan koefisien aja gitu ya. Berarti CH3NH3 positifnya ini juga 1 molar. Ini adalah 1 molar juga. Karena dia penguraian aja ya, bukan reaksi. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita punya si apa itu? CH3NH2. CH3NH2. Yang mana CH3NH2 ini, teman-teman, ketika dia direaksikan di dalam air, dia membentuk apa ya? Destilasi itu dilakukan kalau purifikasi masih 50%. Coba ini kita uraikan. Ini ada H positif, ini ada OH negatif. H-nya kira-kira akan bereaksi dengan CH3NH2 atau OH-nya yang bereaksi dengan CH3NH2? Pusing ya teman-teman ya. Sudah mulai menantang ini materinya ya, Mas. Ya, di sini kan ada CH3, NH3 positif ya. Betul ya, teman-teman ya? Halo? Kok tiba-tiba nggak ada suaranya? Udah pada lemes ya ini ya? Udah pada pusing kayaknya ngerjain soalnya. Jadi H positifnya akan bereaksi ke sini ya teman-teman. Membentuk apa yang membentuk ini sama CH3, NH3. Kan ini tadi NH2 ya. Kalau NH2 kan dia tidak memiliki apa namanya muatan ion. Tapi karena dia ketambahan H positif, ya, H-nya nambah jadi 3, maka dia punya muatan ion. Sekarang muatan ionnya adalah 1, sesuai dengan ion yang dibawa oleh si H-nya gitu ya. Plus OH negatif. Gitu ya teman-teman. Aduh, sampai nggak ada suaranya ini tumben. Oke. Kemudian gimana sih caranya menentukan pH sebelum penambahan? Oke lah, kita pakai cara cepat aja ya, karena kalian juga kayaknya sudah lelah. Jadi kita pakai hitungnya menggunakan KB sama dengan konsentrasi CH3NH3 positif dikali konsentrasi OH negatif dibagi konsentrasi CH3NH2. Oke. Kita tahu nilai KB-nya? Tahu? Ada nggak nilai KB-nya? Suara saya masuk nggak? Suara saya masuk, teman-teman? Masuk, Bu. Oke, nilai KB-nya ada ya di soal ya. Ini ya, ini nilai KB-nya ada. Kemudian konsentrasi CH3NH3 positif ada nggak? Lah ini. Ya, ini kita pakai, kita gunakan. Oke. OH belum ada, ini yang kita cari ya. Kemudian CH3NH2 ada nggak konsentrasinya? Ini ya di soal ya. Ada juga. Oke, berarti kan kita tinggal nyari berapa konsentrasi OH negatifnya. Konsentrasi OH negatif sama dengan KB. KB berapa KB-nya? Berapa KB-nya?
kali 10 pangkat min 4. dikali 0,8. 0,8. Oke, berapa tuh konsentrasi OH negatifnya? Tiga 3,52 dikali 10 pangkat min 4. Oke, betul ya. Nah, langsung aja pOH-nya berapa? Tiga 3,45. 3,45. Betul? Naik? Iya, Bu. Oke, berarti pH-nya sama dengan berapa? 10,55. Ya, itu ya. Jadi apa teman-teman mungkin agak bingung di sini sih di reaksinya karena di sini buffernya itu mengandung 2 senyawa ya. Ini yang bikin kayak agak bingung gitu. Apa namanya, dan untuk menentukan konsentrasinya ini ya mungkin tadi PR-nya di sana gitu. Tapi teman-teman cermati saja gitu. Yang pasti gitu ya. Jadi teman-teman di antara senyawa ini kalian harus apa namanya? Harus input gitu ya. Salah satunya direaksikan dengan H2O itu membentuk atau membentuk senyawa satunya gitu. Jadi misalnya ya di sini kan CH3NH3Cl, kita uraikan dulu dia. Jadi CH3NH3 positif plus Cl. Nah, CH3NH3 positifnya ini itu harus ada di CH3NH2 sehingga kita reaksikan CH3NH2-nya plus H2O maka membentuknya senyawa yang sama. Gitu sehingga apa? Di reaksi yang kedua ini kita bisa input nilai CH3NH3-nya. Gitu ya. Jadi ya intinya gitu sih dalam penyelesaian reaksinya ini. Mungkin yang harus agak dimodifikasi aja. Oke, kemudian itu berarti kita udah tahu ya yang A itu jawabannya pH sebelumnya itu adalah 10,55. Sekarang pertanyaannya adalah berapa sih pH setelah ditambahkan NaOH 0,07 mol. Oke. Nah, kita punya CH3NH2 ya, CH3NH2 dia menjadi CH3NH3 positif ditambah dengan OH min. Oke, ini adalah MBS. CH3NH2-nya Bapak 0,8. Oke, kemudian ini belum terbentuk. Dia adalah min X, dia X, dan X. Modulakan min X, ini X, ini X. Dengan X-nya ini seperti biasa ya, kita akan mengabaikannya. Kemudian, kita akan mereaksikan atau menambahkannya dengan NaOH. Gitu ya. Berarti NaOH plus CH3NH3Cl dia akan membentuk senyawa NH2 ini ya, NH2 plus H2O. Dan apa ini? Ini saya pecah di sini ya. Jadi ini plus NaHCl kayaknya. Di sini ada lagi sebenarnya plus NaHCl. Tapi oke lah, kita tidak berurusan dengan dia, jadi cukup sampai sini aja. Oke, kemudian kita buat MBS-nya lagi. NaOH-nya berapa mol? Adalah 0,07 ya, 0,07 mol. Kemudian CH3NH3-nya berapa? 1 ya. Ini sama kayak di awal ya, konsentrasi awal. Kemudian CH3NH2-nya ini dia adalah belum terbentuk. Nah, kemudian yang kuat pasti habis ya. Yang kuat pasti habis, berarti dia minus.
Ini minus 0,07, ini 0,07, jadi 0,07. Oke, berarti dia habis, jadi 1 bit 0,07. Nah, setelah ini berarti kita dapat konsentrasinya. Konsentrasi CH3NH2 yang tersisa berapa? Adalah ini ya, teman-teman, CH3NH2 adalah 0,8 molar ya, atau mol, karena kan di sini 1 liter ya. Jadi sama aja, ditambah dengan 0,07 mol. Ya. Berarti sama dengan 0,87 mol. Kemudian kita juga tahu konsentrasi CH3NH3 positifnya sama dengan adalah berapa? CH3NH3 positif itu harusnya kan dia 1 molar ya. Di sini ya, 1 molar. 1 molar dibagi volumenya 1 liter jadi 1 mol kan ya. 1 mol dikurangi 0,07. Berarti berapa? 0,93. Kemudian kita juga tahu konsentrasi OH adalah sejumlah X ini ya. Gitu. Kita coba cari lewat cara cepat aja. KB, karena udah mau jam 11 ya, KB dikali konsentrasi reaktannya adalah produknya CH3NH3 dibagi, ini reaktan. CH3NH2 dibagi konsentrasi CH3NH3. Sama dengan KB-nya berapa tadi? 4,4 dikali 10⁻⁴ dikali CH3NH2-nya adalah 0,87 dibagi berapa? 0,93 ini. Tinggal dihitung berapa konsentrasi OH-nya. Terus teman-teman tahu deh nanti berapa di sini pH. Berapa konsentrasi OH-nya? Berapa ya? Ini udah dapat hasilnya, Nay? 4,11 Kali kali 10 pangkat min 4. Oke, berarti POH-nya berapa? Ini bukan kalau yang ini PUH-nya 3,38. Oke. Berarti pH-nya tinggal 14 dikurangi 3,38 ya. Berarti 10,60. Oke, itu ya. Ini saya mode ekspres banget karena ada satu lagi soal yang berkaitan dengan titrasi ya yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Gak apa-apa, insya Allah 5 menit atau 10 menit ke depan ya. Saya minta waktunya mungkin agak telat 5 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, yang ini PR aja ya. Silakan teman-teman bisa trial nyoba di rumah. Nah, selanjutnya ini titrasi ya, titrasi asam basa. Titrasi itu apa sih, teman-teman?
Proses apa? Bedanya apa sama larutan penyangga sama hidrolisis? Titrasi asam basa itu apa ya? Itu tuh sebenarnya sama. Cuma kalau kita Oke, jadi mungkin kalian udah pada ini ya, fokusnya mungkin sudah pada berkurang. Karena juga kayaknya kadar kesulitan soalnya juga agak cukup rumit ya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya setelah selesai pas tutorial ini. Bisa dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Kemudian nanti saya juga akan share rekaman atau recordnya dan tentunya adalah PowerPoint-nya juga. Jadi yang terakhir ini adalah titrasi asam basa ya. Titrasi asam basa ini adalah proses penentuan kadar suatu larutan asam dengan ketika larutan basanya diketahui gitu ya, atau sebaliknya kalau misalnya kita ingin nyari larutan basa berarti larutan asamnya yang sudah diketahui kadarnya gitu, dengan didasarkan apa pada reaksi neutralisasi gitu. Konsepnya seperti itu ini. Nah, kebetulan saya cuma punya satu soal ya untuk titrasi ini, jadi kita akan bahas soal yang titrasi asam basa ini sebagai contoh dan sebagai ya latihan teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada larutan asam benzoat ya, larutan asam benzoat ini adalah sebesar 30 ml. Asam benzoat itu ini ya, rumus kimianya C6H5COH dengan nilai Ka-nya sudah ada. Jadi adalah lemah ya, asam lemah. Kemudian dengan larutan NaOH, oke, dia direaksikan berarti dengan basa kuat. Nah, basa kuatnya ini dia cuma diketahui molaritasnya saja. Gitu. Oke. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa sih pH awalnya sebelum titrasi dimulai. Kemudian pH setelah penambahan 12 mili basa. Kemudian pH pada titik ekivalen dan pH sesudah penambahan 22 mili basa. Ini ya, kita mungkin bahas salah satu aja dari soal ini. Mungkin kita bahas yang A, pH awal, dan kita bahas yang setelah penambahan ini ya, 22 mili basa. Oke, gimana caranya kita cari cara nyari tahu pH awal? Yaitu adalah pH awal itu berarti pH asam atau pH basa ya? Ada yang mau berpendapat? Titrasi itu proses yang gimana sih? Ada yang mungkin pernah praktikum titrasi kan ya dulu kayak pas SMA mungkin teman-teman pasti pernah titrasi lah ya. Titrasi ini dalam soal ini larutan yang akan dititrasi itu siapa sih? Asam benzoatnya atau NaOH-nya? Yang akan dititrasi? Oke, saya coba mau dengar suaranya Vivi. Vivi bisa dengar suara saya, Vivi? Oh, benzoat. Oke, Rory sudah membantu menjawab. Vivi aman berarti. Oke, betul ya, asam benzoat yang akan dititrasi dengan menggunakan NaOH. Jadi di sini kalau misalnya ditanya pH awal, berarti pH punya siapa ya? pH punya asam benzoat gitu ya. Oke, berarti di sini asam benzoat kan adalah C6H5COH ya. Maka agar tahu berapa pH-nya, tentu kita harus mencari tahu konsentrasi H positif ya. Jadi kita uraikan C6H5COO- plus H positif. Itu ya. Kemudian biasa ya kita membuat diagram MBS untuk tahu berapa sih konsentrasi OH-nya. Ya, ini berapa konsentrasi molnya berapa mol? C6H25 COH asam benzoatnya berapa mol? 30 ml dikali 0,1 molar. Berapa ya?
3 milimol. Oke, 3 milimol ya. Sebentar. Ini karena kan nanti yang akan kita gunakan adalah dalam bentuk konsentrasi ya, dan volumenya juga kan sama ya, 30 ml semua ini di sini. Jadi kita di sini basisnya adalah molaritas aja ya. Oke, ini 0,1. 0,1 kemudian dia belum terbentuk dan dia akan bereaksi sejumlah X ya. Ini adalah min X, ini plus X, dan oke, kemudian yang tersisa adalah ini dia 0,1 min X, ini X, dan ini X. Dia bisa diabaikan ya, lagi-lagi ini dia diabaikan karena K-nya nilainya 10/5. Oke, berarti kita bisa tahu Ka sama dengan konsentrasi C6H5 COO min dikali konsentrasi H positif dibagi konsentrasi C6H5 COOH. Berarti 6,3 dikali 10⁻⁻5 sama dengan X dikali X dibagi 0,1. X-nya berapa? Coba dihitung. Berapa X-nya? Berarti kan X-nya ada X-nya adalah akar dari 6,3 kali 10⁻⁶. Berapa? 2,5 kali 10⁻⁻3. Oke, sebentar. Saya sedang saving. Wait. Oke, Bapak 2,5 kali 10⁻⁻3. Oke. Ini adalah konsentrasi H positif ya. Berarti pH-nya berapa? 3 min log 2,5 berapa? 2,61. Oke, 2,61. Ini adalah pH awal ya, berarti ini sudah jawaban untuk soal yang A. Kemudian kita coba lihat untuk soal yang D ya, kita coba selesaikan. Dia ditambahkan 22 ml NaOH ya. Bahasanya kan adalah NaOH. Oke, pertama-tama kita akan menghitung berapa mol asam benzoatnya. Berapa molnya? Molaritas dikali volume. Berapa milimol? Berapa? 30 ml dikali 0,1 molar. Tiga Ya, Bu. milimol. Oke, 3 milimol ya. Kemudian sekarang kita hitung mol NaOH-nya. Berapa? 0,15 molar dikali 22 ml. 3,3, Bu. Oke, betul. Oke, kemudian baru kita masukkan ke dalam reaksi ya. C6H5COOH ditambah NaOH. Dia akan membentuk C6H5COONA plus H2O. Oke, kita masukkan ke MBS ya di sini. Mol awal asam benzoatnya 3, di sini adalah 3,3. Wah, malah yang habis tuh yang lemahnya ya. Oke, berarti dia sudah melebihi titik ekuivalennya ya. Tapi di sini dia Oke, dia -3,
Min dia plus 3 plus 3. Plus 2. Oke, gitu ya. Kemudian ini kan asam benzoat ini kan dia dalam kategori asam lemah ya masuknya. Kemudian NaOH ini kan dia dalam kategori basa apa? Basa apa dia? Basa kuat. Basa kuat. Ya. Gitu. Nah, ini malah basa kuatnya yang tersisa ya berarti teman-teman. Artinya apa? Artinya titik proses titik ekuivalennya itu sudah terlewat gitu ya, sehingga pH-nya ini sudah tidak lagi netral gitu ya, melainkan dia sifat larutannya berarti dia apa? Sifat garam. Sifat garamnya jadi apa? Kuat. Ini basa. Iya, basa ya, betul. Berarti sifat garamnya adalah basa kuat. Kemudian kita ingin mencari berapa sih konsentrasi OH minusnya ya, teman-teman ya. Gitu. Di sini ada NaOH. Nah, yang tersisa adalah NaOH ya, gitu. Ini case yang sangat berbeda gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan pasti yang tersisa adalah yang lemah, tapi dalam proses titrasi, ketika penambahan basanya sudah melewati titik ekuivalen, jadi bisa jadi ya yang tersisa adalah yang kuatnya gitu, senyawa penitrasinya gitu ya. Ini kan akan terbentuk Na positif ditambah OH negatif. Nah, kita harus mencari tahu berapa OH negatifnya ya. Di sini kan NaOH-nya adalah 0,3 mol ya. Kemudian Na-nya pasti sama ya karena sama perbandingan koefisien ya. Kita pakainya di sini. Nah, kemudian kita mencari berapa sih konsentrasi NaOH di sini. Konsentrasi itu kan apa? Mol dibagi volume ya, mol dibagi volume. Kan molnya adalah 0,3 mol. Volumenya berapa? Volumenya jadi berapa? 22 atau bertambah? NaOH di sini ya, yang di akhir ini ya. Volumenya berapa ya jadinya? Setelah direaksikan? Ada yang mau jawab? Karena kan dia setelah direaksikan sama asam benzoat ya, asam benzoatnya itu 30 mili teman-teman. Gitu, sehingga volumenya adalah total volume antara asam benzoat dan NaOH gitu ya. Jadi 30 ditambah 22 di sini mililiter ya. Berarti kan konsentrasi OH min itu sama dengan konsentrasi gimana sih saya nulisnya? Konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi NaOH sama dengan berapa tuh? 0,3 dibagi 52. 0,76 kali 10 pangkat minus 3. 5,76 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3. Oke, gitu ya. Itu adalah konsentrasi OH min. Berarti POH sama dengan 3 min log 5,76 berapa? Berapa? 3 min log 5,76. Dua 2,24.
Oke, berarti kalau pH-nya adalah 11,76 gitu ya. 76. Mm, ya kurang lebih seperti itu. Untuk titrasi ini sebenarnya nggak terlalu rumit sih ya. Kayak tadi yang bikin pusing tuh yang si penyangga deh. Soalnya banyak banget diem gitu ya bagian penyangga tuh ya. Coba nanti dibaca-baca lagi aja, dipahami lagi ya setelah ini selesai. Prinsipnya adalah kalau misalnya nih pertanyaan yang cek pH pada titik ekivalen, maksudnya titik ekivalen itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Maksud dengan titik ekivalen? Titik di mana telah terjadi reaksi sempurna, yaitu mol asam sama dengan mol basa. Oke, mol asam sama dengan mol basa. Jadi kan di sini volume dari basanya itu belum diketahui ya, Inai dan teman-teman. Sehingga kalau teman-teman ingin menjawab soal yang C, bagaimana menentukan volume dari basanya adalah dengan perbandingan mol tadi ya. Maksudnya mol benzoatnya kan sama dengan 3. Gitu. Berarti 3 dibagi 0,15 dengan berapa tuh mol dari basanya? Volume dari basanya. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah perbandingan mol atau molnya sama gitu ya, mol antara asam dan basanya. Kemudian kalau menjawab soal B sama kayak yang ini ya, cuma nanti kasusnya kalau yang B itu pasti yang tersisa adalah yang lemah, bukan NaOH yang tersisa tapi asam benzoatnya yang tersisa. Karena apa? Karena di sana dia belum mencapai titik ekivalen. Gitu ya, mungkin untuk hari ini kira-kira apa ya, 3 soal yang berkaitan dengan hidrolisis, penentuan pH, larutan garam hidrolisis, penyangga atau buffer maupun titrasi ya. Semoga teman-teman bisa memahami, semoga bisa jadi semangat buat tambah belajar lagi kidasnya ya. Nggak apa-apa kalau kalian ngerasa pusing, kayak kalian ngerasa kayak apa sih ini gitu, kok nggak jelas banget gitu ya. Nggak apa-apa, itu malah semakin termotivasi harusnya teman-teman buat ya dipelajari lagi, dibaca-baca lagi gitu ya, modul kimia dasarnya gitu yang dari di kelas ya, di kelas besar maupun soal-soal di tutorial yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan di-recheck lagi sambil nanti saya juga akan membagikan recordnya dan juga PowerPoint yang sudah dicara-cara. Gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan?